Bismillahirrahmanirrahim. Punika sejarah purwaning jagat kanggo melar kabeh tatkala awang-awang uwung-uwung durung anak sawiji-wiji latayun arane goibul guyub arane. Mangka aya kersa memeh aya anu dikersakeun di ngaranan naktul goib. Mangka aya kersa anu dikersakeun di ngaranan ayan sabitah. Mangka aya warna rupa di ngaranan alam arwah roh idopi arane. Mangka roh idopi iku pinecah dari papat dari rohing sri wesi wisa manusa. Mangka di ngaranan alam misal. Mangka roh idopi eta pinendang dening pangeran. Mangka bijil cahya tina sampean jadi rohing bumi kayu watu sagara gunung. Mangka bijil deui cahaya tina padaharan jadi rohing aras kursi roh kalam sawarga naraka bulan bentang serangenge. Mangka bijil deui cahaya tina dadane jadi rohing jin malaikat manusia. Mangka bijil deui cahaya tina sirah jadi rohing para nabi seketip 2.400.000. Karena roh idopi eta di ngaranan bapa babuning sakehe roh kabeh. Mangka Allah Ta'ala ngandika sapisan nyaeta dalilna kun payakun. Mangka gumelar kabeh bumi langit bentang serangenge bulan sagara gunung kayu watu sakehe popok kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam santun, salam budaya. Terkait dengan manuskrip atau yang disebut naskah Kacijulangan, sering disebut juga sejarah Purwaning Jagat. Ini merupakan sebuah karya dari para leluhur Kacijulangan, yaitu salah satunya adalah Eyang Nara Uncal. Beliau hidup ya sekitar abad ke-18, menuliskan manuskrip ini yang asalnya cerita tutur oleh beliau dituangkan di dalam bentuk tulisan ya, sehingga menjadi sebuah naskah atau manuskrip. Sejarah Cijulang ini terdiri dari 3 bab ya, atau 3 fasal. Tulisannya berbentuk Arab Pagon, tulisan Arab Pagon dengan bahasanya bahasa Jawa kuno dan juga ada bahasa Sundanya. Pada bab pertama menceritakan tentang sejarah penciptaan alam semesta. Nah, pada penciptaan alam semesta ini kemudian juga diceritakan penciptaan manusia pertama, yaitu Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan menceritakan tentang silsilah atau keturunan dari Sang Ratu Galuh. Nah, kemudian pada bab kedua yang dikenal dengan Sajarah Alit. Kalau tadi Sajarah Ageng, bab pertama, yang sekarang yang kedua adalah Sajarah Alit. Ini menceritakan tentang perjalanan tokoh-tokoh atau karuhun-karuhun yang ada di Cijulang yang menjadi sebuah cacandran atau nama dari lokasi atau tempat-tempat yang sudah disinggahi oleh para tokoh-tokoh yang ada di Cijulang, yang merupakan sebuah perjalanan. Adapun tokoh yang paling fenomenal yaitu Nini Gede Aki Gede dan juga Eyang Sembah Agung atau disebut juga Jaeng Langas. Nah, kemudian selanjutnya pada bab ketiga ini menceritakan tentang sejarah siluman silemin. Nah, dikenal juga sejarah Hantiga. Ini menceritakan tentang silsilah keturunan-keturunan dari bangsa siluman. Nah, kemudian juga dijelaskan
penguasa-penguasa wilayah yang ada di Nusa Jawa. Nah, sehingga ini menjadi sebuah edukasi ya bagi generasi penerus, termasuk kita pada saat ini, bahwa dari cerita sejarah Kacijulangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara sejarah Ageng, sejarah Alit, dan sejarah Hantiga atau sejarah Siluman Silemin. Rason karumun Kahyang Prabu Siling wangi nomor badi pajajaran pangauban sewesiwi nu gelar di Tatar Sunda muga nyebarkeun wangi. Dalam hal ini kami selaku pewaris barangkali dan pelaku pelaksanaan pembacaan buku ataupun sejarah Cijulang. Jadi alhamdulillah selalu dilaksanakan itu di dalam 1 tahun itu sebetulnya ada 2 kali. Yang paling utama itu setiap tanggal 10 Muharram. Dan yang kedua itu biasanya di bulan Mulud. 10 Muharram itu di bulan Muharram paling titik utama itu tanggal 10. Karena apa? Jadi semua aktivitas yang bersifat sakral atau syukuran, wujud syukur di daerah-daerah terutama di wilayah Kabupaten Pangandaran itu terkait dengan hajat atau syukuran. Ada hajat laut, hajat bumi, dan sebagainya. Nah, ini terkait tentang pembacaan sejarah itu mengambil pokok yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, untuk yang di bulan Mulud itu mungkin kadang dibacakan, kadang tidak. Karena apa? Jadi seluruh para sesepuh itu biasanya punya yang namanya gegaman atau warisan-warisan ya, yang bersifat seperti pusaka. Jadi kalau ada istilah ngamuludkeun, cek urang Sunda mah. Jadi ngamuludkeun pusaka, ngamuludkeun gamelan, ngamuludkeun naon wae anu dianggap ku urang hiji disakralkeun atau mungkin ku urang dianggap ya oleh kita itu sesuatu hal yang mempunyai nilai atau adiluhung. Nah, terkait dengan adab ataupun tata cara kami membaca manuskrip atau sejarah Cijulang itu diawali dengan pembukaan. Biasanya ada ijab. Ijabnya juga khusus, yaitu tentang ijab Kacijulangan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rajah. Ya, rajah. Kemudian seperti setelah rajah ada juga pembacaan-pembacaan seputar tentang Amitsun. Di antaranya ya ada raja-raja kayak Raja-Raja Sulaiman dan sebagainya. Jadi kita itu Amitsun, punika kalau bahasa Sunda mah amitan lah, amit ampun gitu. Jadi setelah itu baru yang tadi disampaikan di sesi pertama itu tentang bagian-bagian dari manuskrip. Nah, barulah dilaksanakan pembacaan. Tetapi sebagai pelengkap wujud syukur itu ataupun pembacaan manuskrip, ya disediakannya yang namanya sesaji ya, ataupun makanan-makanan yang bersifat istilahnya gambaran syukur nikmat.
Nah, ending dalam acara itu berdoa, kemudian setelah berdoa ya minta keselamatan, keberkahan atas limpahan rezeki dan sebagainya, maka berakhirlah dengan cucurak ya, atau makan. Makanan apapun yang disajikan itu sehingga semua sama rata, ya, merata. Jadi teu aya anu tidak kebagian ya. Jadi semuanya memakan. Ya, jadi alhamdulillah itu sebagai sarana untuk silaturahmi, sarana untuk sebagai wujud syukuran. Itu kami selalu melaksanakan di wilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Terakhir barangkali itu tak lupa kita selalu semangat untuk menjalankan dan selalu konsekuen dalam budaya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.